One Piece Chapter 1090. Judul chapter ini adalah Kizaru. Sampul halaman depan kali ini kita diperlihatkan Kapten Kuro sedang membaca sebuah buku di malam hari bersama 3 kucing di sampingnya. Chapter dibuka lanjutan dari bab sebelumnya di mana Yonko Mugiwara no Luffy menyandera York agar mereka bisa keluar dari Pulau Egghead. Luffy memegang Denden Mushi dengan lancang mengatakan, "Aku adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Kami telah beraliansi dengan Vegapunk. Jika kalian peduli keselamatan York, tarik semua kapal perang kalian dari pinggir pantai." Para marine terkejut mendengar suara Luffy bahwa berita tentang kejahatan yang dilakukan Mugiwara no Luffy itu adalah benar. Di tempat lain, kantor pusat surat kabar juga mendengar perkataan Luffy. Morgan terkejut. Dia mengatakan apa yang terjadi di sana. Vivi dan Wapol juga terlihat. Mereka juga terkejut dengan perkataan Luffy. Di tempat tanah suci Marigos, Gorose bertanya, "Kau Mugiwara no Luffy bukan? Bagaimana kabarmu? Sekarang kau bersama siapa di lab?" Ketika Luffy hendak menjawabnya bahwa ada yang terluka, tapi ada yang suara yang mengatakan untuk jangan mengatakan apapun kepadanya Luffy. Tiba-tiba Denden Mushi terputus. Lalu Jupiter berkomentar ada suara wanita. Apakah itu Nico Robin? Kita kembali ke tempat Luffy. Nami terlihat memegang kepalanya karena kecerobohan Luffy. Dan Robin berbicara. Berbicara dengan mereka bisa memberikan banyak informasi. Tetapi kita harus berhati-hati agar mereka tidak tahu terlalu banyak tentang kita dengan mudah. Luffy menjawab, "Kau benar, tapi dengan begini armada mereka akan segera mundur." Usopp dengan kesal kalau itu tetap tindakan yang bodoh. Sedangkan di kapal, Saturnus mengatakan kita harus melindungi 3 hal. Pertama, menyelamatkan keadaan York dengan baik. Kedua, pang-record otak dari Vegapunk. Yang terakhir, mengamankan pembangkit listrik yang dibutuhkan untuk membuat senjata Mother Flame. Kita bisa mengambil risiko kehilangan segalanya kecuali ketiganya ini. Kemudian, salah satu Laksamana muda berkomentar bahwa Rob Lucci dan grupnya masih di luar sana. Dan juga anggota agensi P-Zero juga berada di sana. Saturnus menjawab, "Aku hanya mengondisikan kemungkinan terburuk yang terjadi. Yang penting ini adalah memprioritaskan faktor penting untuk kita. Manusia tidak ada bedanya dengan serangga. Bahkan jumlahnya berkurang, mereka akan berlipat ganda." Laksamana muda itu hanya terdiam dan bilang iya. Kembali ke tempat Luffy. York semakin menangis, dia mengatakan, "Apa kalian mendengar tadi? Aku membuat kesepakatan dengan Gorose. Jika kalian menyakitiku, maka pulau ini akan dilenyapkan seperti apa yang mereka lakukan pada Pulau Ahara." Nami kesal, dia langsung mukul York dengan senjatanya. Lainnya mengatakan kepada Nami untuk tenang dan Chopper mengobati luka-luka Robin. Kita melihat kondisi mereka semua. Nami yang semakin kesal, dia menodongkan senjatanya ke mulut York. Kaku tampak tidak berdaya. Tubuhnya penuh perban, dia mengatakan meskipun menghadapi 2 Seraphim, aku masih malu pada diriku sendiri. Lalu Luffy dan Bonnie masih tidak berhenti makan dan Usopp fokus untuk memperbaiki Denden Mushi. Lilith menangis senang karena Edison masih hidup meskipun kondisinya parah. Dan Lucy cuma duduk sejak melihat kondisi sekitar. Lucy seperti memikirkan sesuatu. Kaku bertanya dia berbicara apa. Tapi Lucy menjawab kalau dia berbicara dengan dirinya sendiri. Setelah Usopp memperbaiki Denden Mushinya, dia langsung menghubungi kondisi di bawah lab. Dia bertanya apakah di bawah sana baik-baik saja. Tanpa kondisi mereka semua baik-baik saja, mereka terlihat senang menikmati makanan yang diberikan Luffy. Kita juga melihat Seraphim yang mereka terkurung di sebuah gelembung. Vegapunk menjelaskan, gelembung-gelembung itu terbuat dari gelembung yang sama digunakan oleh Pacifista Mark III. Gelembung-gelembung ini bahkan bertahan terhadap bom. Dibuat dengan sifat yang sama dengan batu laut yang membuat senjata mereka efektif melawan pengguna buah iblis. Lalu Seraphim Mihawk bertanya bagaimana mereka bisa mengunci kita di sini. Seraphim Hancock berkomentar, "Kalian tidak perlu khawatir dengan kami.
Kalian tidak perlu khawatir dengan kami tidak memiliki perintah untuk menghalangi kalian. Kalian tidak memperhatikan kami. Para agen CP0 lega mendengar perkataan Serafim Hancock. Lalu Franky berkata, kami bersyukur kepadamu Snake. Terima kasih karena tidak mengubah kami menjadi batu. Vegapunk bertanya-tanya, ini aneh, aku tidak ingat memprogram dia bertindak seperti itu. Kemudian Snake mengingat ketika dia bertemu Luffy sambil memegang kedua pundaknya. Luffy mengatakan, Hancock, mereka adalah teman-temanku. Kau harus membatalkan kekuatanmu pada mereka. Hanya kau satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Snake langsung tersipu malu, dia berkata, oke, aku akan melakukan itu, jadi tolong jangan menatapku seperti itu secara langsung. Jinbe tertawa. Dia adalah salinan dari Hancock yang sempurna, jadi dia akan melihat ke bawah ke orang lain kecuali Luffy. Lucu mengetahui hal ini bahwa Serafim dan dia memiliki emosi yang sama terhadap Luffy. Vegapunk langsung mencatat. Dia berkata ini menarik, jadi emosi ini dianggap satu bagian informasi yang ditransfer melalui faktor keseluruhan selama proses cloningan. Luffy mengatakan lagi kepada Snake terima kasih. Snake tersipu malu sambil menutup wajahnya. Sementara Atlas berbicara kepada Vegapunk. Stella, meskipun sistem komunikasi sudah bekerja lagi, aku masih tidak bisa membuka batasan Kuba. Vegapunk mengatakan, aku tidak bisa lari dari sini jika tidak bisa menonaktifkan barrier. Yor menjawab dengan tersenyum, percuma saja. Aku sudah mengunci semua dengan password. Dan berita buruk lainnya, aku tidak berbagi info itu dengan otamu. Dan aku tidak berencana memberitahunya juga. Lilith marah, dia langsung melompat ke York. York berkata, password dan pemerintah dunia adalah armor yang melindungiku. Tak lama, Stussy datang, dia mengatakan kepada Vegapunk kalau di pantai terdapat armada 100 kapal dan hampir 30.000 marine. Sanji dengan mata love-nya menawarkan kopi kepada Stussy. Kemudian Vegapunk bertanya kepada Nami apakah dia adalah navigatornya. Nami menjawab iya. Lalu Nami melihat logpostnya, dia berkata logpostnya belum menunjukkan ketujuan baru. Tetapi aku pikir kita bisa mengikuti ke arah lain yang dapat dari Wano. Salah satu dari mereka menunjukkan ke arah timur laut. Vegapunk berkomentar, kalau itu menuju ke Pulau Elbaf. Luffy dan Usopp mendengarnya terkejut, mereka mengatakan akhirnya kita akan pergi ke Pulau Elbaf. Seketika mereka berdua bernyanyi bersama-sama, yaitu orang di sana pasti besar-besar. Sementara Lucy terus menatap Stussy. Stussy berkomentar, bisakah kau tidak menatapku terus? Dan Vegapunk mengatakan, beruntung kapal kalian berada di Stratum Lab. Tetapi di pulau sepenuhnya sudah ditutup, tidak mungkin bagi kita lari lewat pantai. Kita harus pergi ke timur utara sisi lain pulau. Untungnya Vega Force 01 ditinggalkan di sebelah kapal kalian. Aku harap ini akan membawa kita semua melewati pemblokiran di laut yang dilakukan Angkatan Laut. Tetapi itu hanya bisa terbang di sekitar Pulau Egghead saja. Itu akan segera jatuh setelah meninggalkan jangkauan lapangan udara di pulau. Franky menekankan, tidak ada masalah sama sekali. Sanigo dapat mengambil sepenuhnya sebelum meninggalkan jangkauan lapangan udara. Tidak ada yang bisa mengejar kita setelah kita terbang 1 km. Vegapunk yang juga mendengar tentang Sanigo yang bisa terbang lurus 1 km, dia setuju apa yang dikatakan Franky dan menyuruh semuanya untuk menjalankan rencana ini. Atlas berkomentar, itu rencana yang sangat baik tapi kita harus menonaktifkan kubah pembatas dahulu sebelum kita bisa melarikan diri. Lalu York dengan tersenyum mengatakan kalau mereka tidak akan bisa mendapatkan passwordnya dan Vegapunk bersama Atlas mencoba meretasnya untuk membuka passwordnya secara paksa. Sementara Lilith ditugaskan Vegapunk untuk mengontrol Vega Force. Kita bisa melihat Lilith, Franky, Bonnie, dan Luffy berlari menuju kapal. Mereka mengatakan, kita perlu cepat, mungkin barrier segera dibuka. Lilith berkata dengan wajah bahagia, kalian tahu sebenarnya aku tidak pernah meninggalkan pulau ini sebelumnya. Franky berkomentar, kita di sini bukan pergi piknik. Luffy berkata, aku pasti merindukan makanan di sini. Bonnie berkomentar untuk membawa pizza dari sini sebelum pergi. Luffy mengatakan kami memiliki keju di kapal, jadi jangan khawatir, Sanji dapat membuat beberapa untuk kita. Bonnie berkata, aku lihat pria itu hebat, terampil masak sekaligus kuat dalam pertempuran. Luffy berkomentar, kenapa kau tiba-tiba senang? Sangat aneh. Bonnie menjawab, aku akui, aku merasa lebih baik sekarang.
Aku tidak ingin membunuh Vegapunk lagi. Pindah scene, di kapal perang mereka mengatakan Rob Lucy telah menghubungi. Kita sekarang tahu apa yang terjadi di dalam, sampaikan info ini ke semua orang. Saturnus mengatakan, kau dengar itu Borsalino? Mugiwara berbicara dengan sombong untuk menipu kita. Percaya bahwa dia memiliki pengendalian atas situasi ini. Kizaru berkata, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa mereka masih terkurung seperti tikus di sana. Saturnus berkata, kubah pembatas adalah sistem pertahanan yang menggunakan laser bukan? Itu takkan bisa mengenaimu karena kau adalah manusia cahaya. Kizaru berkomentar, itu mungkin bisa, tapi satu Vegapunk yang ditinggalkan untuk menjaga kubah adalah temanku. Yang dimaksud dia adalah Sentomaru. Saturnus mengatakan kalau begitu kau cukup mengabaikan dia. Kizaru berkata, aku tidak bisa mengabaikan pria yang bertekad untuk melawan tugasnya. Melakukan itu akan bertentangan dengan idealku. Terlebih lagi jika kita mulai serangan sekarang, Sentomaru pastinya akan mengirimkan senjata robot Seabeast dan 50 pasifista di bawah perintahnya untuk menyerang armada kita, dan korban akan semakin besar. Saturnus sambil memegang kepalanya mengatakan, situasinya semakin rumit. Lalu bagaimana dengan pembangkit listrik? Apakah kita sudah tahu tempatnya? Kizaru sambil meletakkan kertas di meja mengatakan, Rob Lucy adalah orang yang cerdas dan licik. Dia sudah mengirim info yang kami butuhkan. Semua laksamana muda mempersiapkan untuk serangan, mereka hanya tunggu perintah saja. Di tempat Luffy tampak bersenang-senang. Dia berkata, aku suka pulau tanah ini. Franky berkomentar, jangan lupa tujuan kita di sini. Dan akhirnya mereka telah tiba di Sanigo. Serangan dimulai. Kizaru mulai menyerang dengan kecepatan cahayanya dan melewati bangunan-bangunan di pulau itu dengan cepat. Sentomaru tersenyum dan pasifista mendeteksi musuh. Kizaru dengan cepatnya dia akan menyerang Sentomaru. Dia berkata, persiapkan dirimu Sentomaru. Dan Sentomaru mengatakan, pertahananku adalah yang terkeras di dunia. Kita melihat mereka, Kizaru dan Sentomaru bentrok. Kizaru menyerang dengan kaki cahayanya, sedangkan Sentomaru menahannya serangan itu. Dan di akhir bab, kita melihat wajah Luffy yang panik mengatakan ada seseorang yang sangat kuat telah datang. Oke teman-teman, chapter ini semakin seru. Di Pulau Egghead, Vegapunk dan Luffy berencana melarikan diri menggunakan Vega Force agar bisa melewati pemblokiran oleh Angkatan Laut. Dan serangan dibuka oleh Kizaru. Dia menyerang dengan cahayanya dan Sentomaru menahan serangan Kizaru. Yang menariknya di sini adalah Luffy. Karena Luffy saat ini sudah sangat kuat, apalagi gelar dia adalah Yonko. Tapi kenapa sampai panik begitu? Dia tahu dengan hakinya ada seseorang yang kuat telah datang. Kemungkinan yang dimaksud dia adalah Kizaru, karena secara bersamaan panel ini ketika Kizaru bentrok dengan Sentomaru, Luffy terkejut. Tapi kemungkinan juga Saturnus langsung mendatangi Luffy. Di tempat itu karena Saturnus dapat info dari Lucy, pastinya dia tahu juga tentang rencana Vegapunk melarikan diri menggunakan Vega Force. Tapi ada kemungkinan juga dia adalah Kurohige. Karena di chapter 1079 kita bisa melihat kapal dari bajak laut Blackbeard telah tiba di Egghead dan keberadaannya belum diketahui oleh Angkatan Laut. Bisa jadi yang dimaksud Luffy adalah Kurohige. Menurut kalian siapa? Oke, sampai di sini dulu untuk review manga One Piece chapter 1090. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di review manga lainnya. Sampai jumpa.